Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu kepada setiap kami sampai malam hari yang baik. Pada kesempatan ini juga Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan pada malam hari ini kami bisa beribadah dengan baik, dengan penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami mau sharing, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami merindukan pengurapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu turun atas setiap kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama pada malam hari ini, Tuhan, mampu kami melakukannya dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan dimanapun kami melangkah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom untuk kita semuanya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudariku, pada malam hari ini kita sharing kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita semua di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Sekali lagi Amsal pasal 17 ayat yang ke-17, boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 2, 3, ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya yakin dan percaya tema ini bukan kebetulan. Amin. Tema ini bukan kebetulan, tetapi saya yakin dan percaya setiap kita memiliki yang namanya sahabat. Amin. Siapa di sini yang tidak memiliki sahabat? Ada yang tidak memiliki sahabat? Semua kita memiliki sahabat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan subtema pada malam hari ini, melalui perayaan Natal ini, hendaklah kita menjadi sahabat yang menaruh kasih dan menjadi terang terhadap sesama di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sharing kebenaran firman Tuhan ini. Dalam KBBI, pengertian kata sahabat itu adalah teman atau kawan. Makanya tadi ketika saya bertanya, siapa di sini yang tidak mempunyai sahabat? Semua memiliki teman atau kawan. Amin. Memiliki teman. Coba tanya sebelah kiri, sebelah kanan saudara dan Bapak Ibu, ada teman? Ada teman, ada sahabatnya? Ada. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan philos, artinya teman atau kekasih, dengan pengertian yang rela memberikan sesuatu kepada sahabatnya. Itu pengertian sahabat. Kepada temannya, rela memberikan apa yang dia miliki, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa mengharapkan imbalan. Itu pengertian dari kata sahabat ini. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudariku. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, di situ dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Siapa di sini yang sahabatnya setiap waktu dia memberikan perhatian kepada sahabatnya? Ada? Ada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang tiap hari sahabat, saudara, dia berkata, sudah makan sahabatku? Sudah makan kawan? Sudah makan bro? Lagi apa? Adakah yang begitu? Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini kebenaran firman Tuhan, bukan kebetulan. Barangkali selama ini kita tidak memiliki yang namanya menaruh kasih setiap saat. Kita tidak ada care satu dengan yang lain, atau kita peduli satu dengan yang lain selama ini. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita dilanda oleh corona. Kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Kalau malam hari ini kayaknya kita dempet-dempetan deh. Kita masih bisa siku kiri, siku kanan. Tetapi ketika musim corona, kita ada yang namanya jarak. Tidak boleh yang beginian, harus tutup hidung Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelah kanan, sebelah kiri ada aroma-aroma yang kurang sedap pun tak peduli. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita harus menjadi seorang sahabat, kita harus menjadi seorang teman yang siap menaruh kasih setiap waktu. Kalimat selanjutnya, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Gampangkah menjadi seorang saudara dalam kesukaran?
Saya yakin dan percaya ada begitu banyak orang, termasuk anak muda ini, mungkin ada yang berpengalaman, apalagi di sini yang sudah bapak-bapak, yang sudah orang tua. Ketika kita lagi bahagia itu ketika kita happy-happynya banyak sekali teman. Tetapi ketika kita dalam kesusahan, teman yang 1000 itu kita bersyukur kalau ada satu orang saja yang muncul. Amin. Betul? Malam hari ini Tuhan ingatkan kita, engkau harus memiliki itu. Bukan hanya ketika dia bahagia kita ada, bukan hanya ketika kita bersuka cita, semua bisa ngumpul. Dari utara, barat, dari selatan ke timur, semua ngumpul. Tetapi ketika kita dalam kesukaran, ketika kita dalam kesusahan, kita tidak peduli. Kita banyak alasan ketika teman kita menelpon, lagi di mana bang? Lagi di mana bro? Kita banyak alasan. Aduh, tugas banyak ini, pelayanan ada ini, doa ada ini. Kesukaran itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan ketawa. Ya, yang namanya di situ kesukaran bukan ketawa, tetapi dalam hatinya gundah gulana, sudah mau menangis, teriak sebesar-besarnya. Masih adakah kita di saat itu, di saat sahabat kita mengalami itu? Ada kita? Ada? Kita peduli? Haleluya, tidak. Itu karena selama ini kita tidak peduli, itu sebabnya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi sudah saya jelaskan kepada kita bahwa sahabat itu pengertiannya teman, kawan. Semua kita memiliki teman, memiliki kawan. Perhatikan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang dia mengingatkan kita dengan tema ini di dalam Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-24. Mari kita buka Alkitab kita. Amsal pasal 18 ayat 24. Sudah ketemu semua, amin? Yang belum, haleluya. Berarti masih ada yang belum. Amsal pasal 18 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Apa yang ada, teman-teman? Apa yang ada, Bapak Ibu, di dalam Amsal 18:24? Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Mungkin pernah mengalami ini dalam kehidupan nyata. Abang saya aja nggak pernah lakuin itu sama gua, sama saya. Ya kan? Kakak saya aja belum pernah lakukan itu sama saya loh. Tapi dia ini lebih dari saudara. Betul, ada? Ada. Tetapi ada sahabat kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang satu lagi yang dijelaskan di dalam Amsal pasal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Perhatikan di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-24. Ada dua orang tipe teman. Yang pertama mendatangkan kecelakaan. Yang kedua dia lebih dari saudara. Siapa tadi yang ada teman, yang ada sahabat? Angkat tangan. Sudah? Sudah ada teman, ada sahabat, semua kita punya. Perhatikan baik-baik. Kebenaran firman Tuhan ini berkata, ada teman saya, ada dua. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, ada teman yang lebih dari saudara. Sekarang tanya, sekarang lihat. Teman yang kamu bilang itu ada temanmu, dia yang membawa kecelakaan atau dia lebih dari saudara? Hah? Apa? Dia teman yang mendatangkan kecelakaan atau dia teman yang lebih dari saudara? Dua-duanya. Haleluya. Dua-duanya ada. Yang sebelah kiri sebelah kanan berteman, sahabat. Coba lihat ya, kamu yang mana, bro? Tanya sebelah kiri sebelah kanan, kamu yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya. Haleluya. Artinya apa? Teman ada dua, ada yang mendatangkan kecelakaan, ada yang lebih dari saudara. Perhatikan. Kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Ini kebenaran firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Sekali lagi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tadi kamu berteman, ada dua. Temanmu yang mana yang mendatangkan kecelakaan, atau temanmu yang lebih dari saudara. Perhatikan selanjutnya, dia berkata, jangan susah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya mau katakan, kalau saat ini sahabatmu itu dia ada di pergaulan yang baik, maka kamu baik. Kalau dia ada di pergaulan yang buruk, maka kebiasaanmu yang rajin menara doa, yang rajin doa, yang rajin ikut persekutuan rohani bisa rusak. Kita berada di komunitas yang mana saat ini? Kita di komunitas yang buruk, apa yang baik? Jangan sampai kita yang tadinya baik, kita masuk ke yang buruk. Kalau kita yang dari yang buruk masuk ke yang baik, itu puji Tuhan, itu pertobatan namanya. Haleluya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barangkali selama ini kita memiliki sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Tidak ada. Bahkan dalam diri kita sendiri, kita tidak memiliki ini, kita tidak bisa. Kita terbatas dengan berbagai macam alasan kita. Pekerjaan, perkuliahan, sekolah kita. Malam hari ini Tuhan ingatkan, kita harus care, kita harus peduli satu dengan yang lain. Harus setiap saat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Malam hari ini Tuhan Yesus hadir di dalam setiap hati kita. Amin. Ada Dia di dalam hati kita, sehingga kita memiliki kasih yang setiap saat itu peduli kepada orang lain. Bukan hanya ketika masih PDKT. Ada di sini yang PDKT yang muda-muda ini. Kalau yang masih PDKT rajin banget chattingannya, di inbox, nanya sudah makan, sudah tidur, sampai nanya, kamu kenapa tidak bisa tidur semalaman? Karena dia juga tidak bisa tidur, tetapi setiap saat dengan siapa saja. Nah, malam hari ini dia berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Kenapa? Kalau hamba itu berat, dia tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya, itu alasan dia. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi itu. Kalau kita ketemu di luar, kalau saya panggil misalnya bro, abang, kakak, kan lebih dekat, ya kan? Tapi kalau misalnya teman-teman yang di belakang ini, Pak, berat kan? Berat. Coba teman-teman yang ada di tempat ini, mungkin ada gembalanya, ada ibu gembalanya. Ibu gembalanya bilang, deh sini dulu, deh sini dulu. Kan lebih akrab. Daripada dia bilang, sini kau Joni. Ada di sini yang namanya Joni. Temannya si Wanda ada, tapi tidak ada pada malam hari ini. Hari ini Tuhan juga berbicara kepada setiap kita. Saya tidak memanggil kamu hamba, karena kamu tidak tahu, tetapi aku memanggil kamu sahabat. Kenapa? Kalau sahabat itu dekat banget, ya kan? Kalau cerita itu kalau sudah ketemu dengan sahabat, aduh, diminum semuanya dari kopi, teh, permen jadi kopi. Namanya sahabat, ya kan? Itu namanya sahabat itu lebih dekat. Kalau ditanyakan, karena saya tidak tahu kalau sekarang masih ada yang tulis-tulis di diary. Ada anak SMA di sini, ada mahasiswa. Ada nulis-nulis di diary, sahabat terdekat. Ya kan? Ada juga sahabat terjauh. Nah, kalau sahabat terjauh itu tidak disampaikan isi hati yang paling dalam. Tapi kalau sahabat dia cerita semuanya, jam berapa dia bangun,
bapak mamanya mau kemana setiap hari Senin sampai hari Senin berikutnya. Dia cerita semua, kan sudah sahabat, dia cerita. Dia makan apa di rumah. Itu namanya sahabat, terbuka. Hari ini Tuhan Yesus juga terbuka kepada setiap kita. Ayo bilang, ayo terima saya. Buka hatimu, itu kata Tuhan Yesus. Aku tidak memanggil kamu lagi hamba, tapi aku sahabat. Kan lebih dekat kita kepada Tuhan kan kalau sahabat. Ketika Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, malam hari ini mungkin ada begitu banyak pergumulan kita. Mungkin itu studi kita, mungkin itu keluarga kita, mungkin itu masa depan kita, mungkin itu kita sudah mulai berpikir, siapa ya pasangan hidup saya? Mungkin yang senyum berarti sudah mulai memikirkan. Haleluya. Kan mungkin. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Tapi saya yang yakin dan percaya ketika kita katakan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh ia berjanji akan datang kembali. Atau kita bernyanyi lagu, ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Kapan saja? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia selalu menemani. Kenapa teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus di waktu sendirian? Kenapa? Karena kita sedang galau barangkali. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Dia berkata kepada kita, jangan panggil aku lagi Tuhan, tetapi panggil aku sahabat. Kalau kita benar sahabat Tuhan. Di ayat sebelumnya Dia memberitahukan kepada kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14. Dia berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu janji kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu menjadi sahabatnya Tuhan, ada satu yang harus kita lakukan, yaitu perintah Tuhan. Apa itu? Taat kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kita bisa membaca Alkitab, mungkin kita tidak bisa mengarahkan hidup kita, tetapi setidaknya di mana gereja kita bisa bernaung. Di sana ada Bapak Ibu Gembala, kita bisa meminta masukan apa yang harus kita lakukan. Mungkin di sana bisa kita bertanya bagaimana cara membaca Alkitab. Di mana yang duluan, Kejadian atau Wahyu. Kapan saja, di mana saja, Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Itu Immanuel. Malam hari ini juga Dia menjadi sahabat setiap kita, maksud saya. Dan mari kita meresponinya, mari kita membuka hati kita. Kita katakan, Tuhan Engkau sahabatku. Amin. Haleluya. Itu saja kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sharingkan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kasih aku sungguhlah terbukti. Amin. Ketika yang serahkan anaknya. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh terbukti. Terima kasih Tuhan. Ketika keserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur kepada
Ini komitmen kita kepada